Semoga ibu sehat selalu dan sayang sama Mas Abi dan Ade. Terima kasih udah jadi ibu yang baik dan sabar. Tetap kuat dan semangat ibuku sayang. We love you. We love you. Dadah. Dadah. Sweet banget sih. Sweet banget. Apa yang kamu rasakan, sayang? Tangis Nindi Ayunda pecah melihat video ungkapan hati dari dua buah hatinya. Terpancar jelas dari raut wajah wanita 35 tahun tersebut bahwa kasih sayangnya sebagai seorang ibu benar-benar tulus. Terlebih ketika mengetahui sang buah hati pun turut memberikan semangat pada ibunda tercintanya. Namun tangis Nindi Ayunda bukan tak beralasan. Air mata Nindi Ayunda yang tumpah ternyata menyeratkan kesedihan tersendiri kala anaknya menerima umpatan tak bermoral dari lingkungan sekitarnya. Aku kasihan sama mereka. Maksudnya kadang aku tuh suka kasihan kalau kayak mereka kok nggak sama anak-anak yang lain gitu kan. Karena kan kayak anak aku kan sekarang kelas 6. Ada beberapa kejadian yang sebenarnya bikin aku juga terluka. Karena teman sekolahnya ada ngomong kayak, Abi, you are fatherless. Maafin ibu Mas Abi sama Ade. Terima kasih udah nemenin ibu terus. Nanti kita jalan-jalan terus sama-sama. Karena tadinya pengen ikutan umroh sama aku, tapi karena mendadak aku bilang, enggak, ibu sama Andung dulu ya. Karena aku takut nanti aku nggak bisa jagain Andung gitu kan. Jadi mana yang mau dijagain, mau jagain anak, mau jagain ibu gitu kan. Jadi nanti mudah-mudahan bisa cepat waktunya kita pergi sama-sama. Amin. Permasalahan dalam kehidupan tentu datang dan pergi. Layaknya seorang insan yang terus belajar melewati teka-teki dan lika-liku kehidupan, Nindi pun tak luput dari kesalahan. Namun kehadiran dua buah hatinya seakan menjadi sumber kekuatan agar dapat terus mengoreksi diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satu langkah yang dilakukan Nindi untuk mencapai impiannya tersebut, yakni menunaikan ibadah umroh bersama sang ibunda beberapa waktu lalu. Pasca momen suci itu, wanita cantik itu pun mulai mengimplementasikan hidayah yang ia terima, yakni dengan merubah penampilannya. Aku kan pertama kali umroh itu kan 5 tahun yang lalu. Ini umroh aku yang kedua. Jadi perubahan yang aku rasain itu banyak banget. Gimana ya, kayak waktu dulu mungkin umroh karena aku kan perginya karena pelarian, karena punya masalah. Jadi karena punya masalah rumah tangga, terus aku pergi berdua sama mantan suami aku. Cuma ya rasanya ya gitu aja gitu. Pas sekarang aku lebih banyak, mungkin lebih banyak mengenal, jadi lebih mengenal penciptanya, lebih banyak bersyukur, lebih banyak ikut datang ke majelis ilmu gitu. Jadi sehingga pada saat umroh itu pol-polan gitu, jadi beda banget rasanya. Kan kalau bisa kan jangan copot pasang. Jadi kalau misalnya memang hatinya udah mau lanjut, kalau enggak ya berarti aku kembali seperti semula. Tapi kan semua itu kan tidak, dengan memakai kerudung itu bukan berarti aku itu sebagai seorang yang suci gitu. Jadi nggak pernah aku memposisikan diri aku seperti itu gitu. Karena memang ini aku niatnya memang ya ingin lebih memperbaiki diri aja. Dengan tekad untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, Nindi menetapkan hati untuk mengambil langkah mengubah penampilannya. Namun, usut punya usut, wanita berdarah Sumatera Barat ini ternyata memiliki kebiasaan lain yang telah ia jalani selama beberapa tahun terakhir dalam perjalanannya untuk belajar mengoreksi diri. Sebenarnya dari tahun 2018 itu aku udah mulai ikut kajian. Jadi dari 2018, 2019 itu udah mulai ikut. Jadi dulu tuh pernah juga kayak bawa mantan suami aku juga aku ajak. Cuma mungkin memang nggak begitu stabil gitu. Jadi kayak kadang datang kadang enggak dirutinin. Jadi nggak konstan, terus udah gitu jadi kayak feel-nya juga nggak dapet, tapi nggak dijalanin. Kan kita yang penting itu kan setelah kita mendengarkan, kita menjalani kan nih. Lantas, dari pengalaman dan hikmah kehidupan yang ia alami beberapa tahun terakhir, bagaimana Nindi memandang kehidupan ke depannya?
pada saat itu kadang jawaban dari Pak Ustadz akhirnya aku relate ke diri sendiri, oh ternyata mungkin gue dulu kurang sabar ya, oh dulu mungkin gue memandangnya terlalu begini ya, oh mungkin jadi kayak gitu, andai kata kalau mungkin dulu gue lebih sering mendengarkan kajian-kajian mungkin bisa membuat hal-hal yang buruk itu nggak pernah terjadi gitu, jadi kayak gitu. Tapi ternyata setiap hal yang sudah terjadi itu memang udah ada garisnya. Jadi nggak bisa juga disesalin. Jadi dijadikan bekal pelajaran buat ke depan. Terus kalau untuk sekarang lebih apa ya? Jadi ternyata memang dalam hidup itu di dunia ini tuh banyak banget dari satu masalah ke masalah yang lain. Itu memang begitulah di dunia. Jadi kalau misalnya selalu berkeluh kesah kenapa gue, kenapa ini, kenapa itu, ya memang itulah dunia tempatnya. Jadi memang harus sabar. Merasa kalau kita datang ke majelis ilmu tuh kita tuh udah pinter. Nah jadi tetap aja terus belajar terus supaya banyak hal yang dapat kita manfaatnya buat diri sendiri dan orang lain.